Dakwah itu banyak segi caranya. Gimana kalau kita mau kenal masyarakat kalau kita dikurung di sebuah pesantren gitu loh. Kan justru kan eh jarang ya, gimana mau kenalnya orang kita tinggalnya di lingkungan pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kembali lagi di podcast kita bareng teman-teman TikTok. Iya, TikTok. Selebtok. Kan selebtok. Insyaallah. Tenang. Kita kedatangan tamu dari teman-teman kita yang biasa bikin konten di platform TikTok. Salah satunya adalah Iqbal Rajasa dan Zamzami. Mereka ini sebelumnya udah geraknya di konten kreator dakwah. Emang benar? Benar. Oke. Iku salah, iku gue podcast lagi. Nah, pengen langsung pengen tahu siapa orangnya? Kita langsung aja sapa bintang tamu kita kali ini. Halo Kak Iqbal dan Kak Zamzami. Ya, halo juga. Kalau boleh tahu kalian itu asalnya dari mana? Aku asal dari Lampung, Sumatera. Asal dari Lampung, Ya. Sumatera. Kalau Kak Iqbal, Dari Sumatera juga, tapi di daerah Provinsi Riau. oh Riau. Riau sama Lampung. Jadi sama-sama Dari Pulau Sumatera. Sumatera. menyeberang. Heeh. Di era gempuran konten TikTok itu yang pengen viral tuh joget-jogetan atau dengan hook-hook yang menarik nih. Nah, bintang tamu kita ini agak unik. Konten-kontennya itu muatan dakwah, apalagi muatan ngaji. Ngaji hooknya di mana? Masya Allah, astagfirullahaladzim. Itu karena mungkin sayanya yang kurang ngaji ya. Ya, tapi Masya Allah nih mereka. Nah, tapi Masya Allah nih mereka nih FYP terus. Masya Allah. Kadang gitu, jujur ya, video-video kalian itu kadang lewat FYP saya loh. Jadi tentang ngaji atau tentang dakwah-dakwahnya itu lewat di saya. Tapi nggak tahu ya, saya nonton kadang saya skip juga. Tapi saya selalu mencoba untuk mendengarkan sebentar karena ya Allah, ini kapan lagi hidayah lewat ini loh. Hidayah kan lewat secara cuma-cuma tapi saya skip. Kadang nunggu. Kalian bisa kan, mungkin kan kadang ada ini ya, apa kayak hook. Hook itu kayak barang jangan skip, nanti kamu akan ini kan. Itu saya lawan loh, itu skip, saya tetap skip. Nah, konten kreator kita ini salah satu itu keren banget mereka karena mereka itu fokus konten-kontennya istiqomah di dakwah dan mengaji. Nah, kita perlu nih kulik hal apa sih yang memotivasi mereka di era gempuran video-video yang joget-joget atau yang, tapi itu kan lumrah ya, emang asik gitu untuk ditonton. Nah, tapi mereka ini giat banget loh buat aktif untuk bikin konten dakwah. Oke, langsung kita tanya aja sama Kak Zamzami juga sama Kak Iqbal. Kenapa sih? Apa sih yang bikin mereka selalu termotivasi untuk buat konten dakwah? Oke, bisa dimulai dari siapa dulu nih? Dari Mas Zamzami dulu. Dari Kak Zamzami dulu, silakan. Kenapa? Apa sih motivasi Kak Zamzami untuk bikin konten dakwah? Karena di zaman sekarang ini semakin berkembangnya dunia teknologi, semakin juga banyak anak-anak muda yang buat konten-konten seperti, ya, mohon maaf, yang tidak wajar lah gitu ya. Seperti joget-joget. Kalau mereka memasukkan ke aplikasi seperti yang disebutkan tadi, dengan konten-konten seperti itu, maka kita gempur juga dengan konten-konten dakwah. Dakwahnya ya sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Aku sama Raja kan di bidang murotal. Nah, Ya udah, kami melalui murotal gitu. Melalui murotal ya. Pakai ceramah juga gak? Jadi gini, dakwah itu banyak segi caranya. Ada yang melalui ceramah, ada yang melalui musik religi, salawat. Nah, ada yang murotal. Nah, kalau di bidang saya dengan Kak Raja ini, itu lebih ke bidang murotal. Kalau ke ceramah mungkin agak kurang sih. Iya. Tapi kalian dulu ini mondok juga.
Ya, alhamdulillah mondok. Kak Raja mondok juga? Alhamdulillah mondok. Gila. Dulu gini ceritanya. Ana dulu SD itu emang pengen niatan mondok dulu. Tamat SD itu harus mondok. Itu kata Ana sama ibu orang tua Ana di rumah kan gitu kan. Jadi singkat cerita tamatlah pondok ini, masuk ke pesantren cuma tahan 3 hari. Siapa tuh? Siapa lagi kalau bukan Rajasa? Saya, naam. Nah, jadi cuma tahan 3 hari di pondok, nangis-nangis. Waktu subuh itu, Ana ingat subuh, dijemput sama orang tua Ana itu ke pondok, langsung pulang tanpa izin sama pimpinan atau pengurus di sana. Besoknya nggak balik lagi ke pesantren, besoknya pindah ke sekolah umum, madrasah di luar. Itu kenapa tuh? Itu SD tuh? Taman SD. Jadi SMP itu SMP ya. Karena apa ya? Kekerasannya gitu? Ya gimana, biasa disediakan makanan, nasi, segala macam kan, baju dicuciin. Tiba-tiba masuk pesantren, wallah. Tersiksa rasanya. Padahal dulu pede banget gitu pengen masuk pesantren kan. Saya masuk pesantren gitu ya, teman SD. Maklum teman SD kan, masih bocil gitu. Tapi termasuk bangor gak gitu? Enggak bangor. Enggak ya? Enggak bangor itu kayak nakal gitu. Enggak lah. Oh enggak. Tapi emang karena enggak nyaman. Oke. Padahal di pondok itu ada kakak anak gitu di situ juga, masih sekolah gitu. Tapi enggak nyaman aja rasanya. Cuma 3 hari anak tahan di pondok, besoknya kabur. Tapi pindah ke sekolah Islam akhirnya. Islam, Islam, MTS. Sampai ke sana bikinnya. Setelah itu SMA Balik lagi ke pondok tersebut. Ya, balik lagi. tapi emang suka akhirnya bisa kerasan. Dipaksa. Dipaksa juga akhirnya sama orang tua. Lalu terbiasa. Dipaksa lu terbiasa insyaallah. Oke. Balik lagi nih. Kan tadi kan kita ngomongin soal konten. Oke, yang tadi mungkin dari sudut pandang Kak Zamzami bahwa emang banyaknya konten-konten yang negatif itu harus diikuti juga sama konten-konten yang positif gitu kan. Sehingga yang negatif ini bisa agak dibendung sama ya nggak tahu sama siapa orang yang ngendalin FYP. tenang. Oke, tapi itu ikhtiar kita kan ya. Ya kan semuanya kan ada hitungannya. Oke. Nah, kalau dari sudut Abang Raja nih. Oke. Dulu itu awalnya Anda juga malu-malu bikin konten tentang dakwah Islami itu kan. Jadi ceritanya setelah wisuda tahfidz kemarin. Gongnya nih di situ gitu. Di situ sudah tahfidz kemarin. Jadi disuruh lah sama kakak Ana kan. Kakak saya, Ana tuh saya, oke. Disuruh kemarin. Coba aja post malah katanya di TikTok. Mana tahu viral antum katanya. Mana tahu naik nama antum gitu. Ya udah Ana post kan besoknya. Itu foto bukan video, belum konten tentang haji murotal. Post foto, besoknya udah 12.000 subuhnya. Udah banyak yang like, banyak juga yang komen. Setelah itu kan berhenti lagi kontennya. Berhenti lagi, vakum lagi, nggak ada bikin konten apa lagi. Setelah seminggu, 2 minggu, balik ke kampus. Di situ mulai coba konten. 1 halaman itu anak baca surah Al-Isra. Subhanalladzi sampai bawah itu. Nah di situ rame juga rupanya. Banyak juga yang suka gitu kan. Oke. Nah. Oke, sebelum itu tapi kan tadi kontennya apa? Subhanalladzi asro. Iya, murotal. Lah, apaan tuh Bang? Subhanalladzi asro. Yang nonton nih belum tentu paham. Belum tentu hafal juga. Ayat berapa? Itu surah Al-Isra, ayat pertama juz 15. Oke, bisa kali ya kita denger-denger nih tipis-tipis. Buat yang nonton kan mungkin belum tahu nih kontennya Bang Rajasa. Rajasa ya? Rajasa dong. Tapi yang tahu Raja. Iya. Oke. Yuk. Satu ayat aja nggak apa-apa. Apa ayat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Oh, itu ya Mas Rajasa. Akhirnya dari ayat itu membuahkan berkah ya. Bisa dibilang berkah atau gimana nih?
menurut Mas Raja? Berkah dari Allah. Masya Allah. Ya. Akhirnya dari situ Dari situ ya lanjut gitu. Terus kalau Mas Zamzam ini Iya. nggak gitu, diem aja tuh dari tadi nih. Ya karena dia yang ditanya. Ya, ganti-gantian. Mungkin mau nih kalau Kak Zamzami sendiri juga sekarang kontennya arahnya juga ke arah murotal katanya. Nih. Bisa juga dong awalnya diceritain awal boomnya tuh dari mana? Dari konten apa? Ya murotal. Waktu itu saya kebetulan alhamdulillah dapat rezeki beli HP, handphone. Nah, di sana ada namanya Kak Edwin. Kak Edwin itulah yang menuntun saya untuk menjadi Bikin konten gitu. ya bikin konten murotal. Ayo Zam, Eman kalau HP-nya bagus nggak dibikin konten untuk dakwah? Eman itu apa, Mas? Kalau Eman itu bahasa Rugi. Madura katanya. Eman itu ya. Bahasa Madura Jawa. Enggak, sayang. Masa suami manggil istri Eman? Sayang. Karena kebetulan Mas Edwin itu dia bilang gitu. Katanya rugi kalau HP ada HP bagus tapi suara ada juga, alhamdulillah gitu kan. Tapi disia-siain aja gitu. Ya udah Mas, bantuin cara buatnya gimana? Ayo. Jadi kamu bawa ayat yang kamu sukai apa gitu kan. Langsung buat gitu. Sudah. Emang kalian ini ngomong-ngomong sekarang mahasiswa sekarang? Iya, mahasiswa. Atau masih siswa? Mahasiswa. Sudah mahal. Ya. Emang bedanya mahasiswa sama siswa apaan? Nggak ada ya? Nggak. Sekarang mahasiswa kan kalian? Di mana? Di nama kampus kami Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Komunikasi Islam Surabaya. Surabaya. Iya, Surabaya. Terletak di Surabaya. Alhamdulillah. Jurusan? Manajemen dakwah. Manajemen dakwah. Iya. Manajemen dakwah. Karena apa manajemen dakwah? Karena kita untuk dididik menjadi pemimpin. Enggak. Peradaban untuk umat. Di sana itu cuma baru ada satu jurusan. Ada satu jurusan. Baru satu jurusan, Ya. jurusan manajemen dakwah. Dari kemampuan yang kalian seperti ini tuh awalnya munculnya itu sejak sekolah atau memang dari kuliah ini karena memang kalian jurusan manajemen dakwah? Kalau kemampuan itu alhamdulillah sudah ada sebelum masuk kampus ini. Dari mulai SD udah mulai gitu. Udah mulai mengarah ke Al-Qur'an sama murattal ini. Nah, di kampus Tidqi Ar-Rahmah ini ada namanya menjadi imam profesional. Visi dan misinya, imam profesional. Jadi selain jurusan dakwah, manajemen dakwah, tapi dia harus bisa jadi imam gitu? Ya. Wajib. 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 Kita seorang lelaki itu harus wajib bisa jadi imam. Bisa jadi imam. Tapi jadi spesifikasi, maksudnya jadi spesialisasi di imam gitu emang harus? Ya, spesialisasi imam. Sama manajemen masjid, kemasjidan gitu. Ngurus masjid. Unik sekali ya. Jadi memang lagi jarang-jarangnya nih, tapi ternyata banyak ya di dunia lah. Maksudnya kayak hal-hal yang seharusnya yang kita lihat itu biasa, tapi memang dipelajari gitu. Iya. Contoh misal baju dengan tata busananya, objek yang nggak kelihatan nih, atom juga ada sekolahnya. Lah ini malah soal ibadah kayak imam nih, tapi kok bisa diseriusin gitu di jurusan gitu. Emang kalau di sana, kalau misalnya emang spesialisasinya jadi imam gitu, emang harus banget ya. Kan kita kan kuliah itu kan orang-orang pasti tanya nih, kerjanya apa kalau di sana. Lah kalau misalnya sekolah di Tidqi Ar-Rahmah tadi yang itu apa, emang harus jadi imam atau bagaimana sih gitu? Atau kita harus bisa imam tapi profesinya itu bebas, masih terserah kita atau gimana? Ya. Kita harus bisa jadi imam, tapi profesi kita bisa di bidang apa aja. Tapi profesional jadi imam. Iya. Boleh di bidang apa saja profesinya, tapi profesional dalam jadi imam. Karena salah satu kenyamanan dari jamaah itu salah satunya imam yang profesional. Baik dari segi bacaan, makharijul huruf, ataupun dengan irama gitu. Iya. Nah, dari Tidqi Ar-Rahmah ini
itu salah satu visi dan misinya, membentuk imam Dan pemimpin peradaban. Jadi partnya untuk jadi imam itu ternyata cukup ini ya, kompleks ya, mulai dari tajwid atau tajwid. Irama. Ya. Ya gimana supaya kita itu menjadi imam yang dirindukan jamaah. Ya. dirindukan jamaah. Oh tapi oke. Kalian pernah nggak ngerasain di mall atau di apa nih tempat ya dengan standar yang kalian punya, kalian di mall nih tiba-tiba ada ketemu jamaah ya, pasti kan, masa kalian langsung silakan jadi ayo pak jamaah gitu kan, langsung oh silakan gini. Kalian juga nggak mau tinggi hati dong kadang, tetap silahkan gitu kan. Akhirnya padahal dalam hati, kalau gitu dalam hati kalian gimana? Kalian benar-benar pengen mempersilahkan orangnya atau bagaimana? Kalau di posisi itu? Kalau memang orangnya memang menyuruh kita, ya udah kita maju. Tapi kalau orang nggak nyuruh, kita tahan dulu lah, jangan dulu langsung gitu. Tapi in case kadang itu kan kita benar-benar gini kan, waktu kan ada malunya sih kita. Misal kayak silakan pak gitu kan, oke silakan gitu. Akhirnya kamu masih make sure gitu untuk oh tetap silakan pak gitu. Akhirnya beliau yang maju, pernah nggak? Pernah. Sering lah. Pernah. Nah, ternyata yang ngimami nggak enak. Itu bagaimana perasaanmu sebagai ahli dalam bidang imam ini? Gitu. Iya. Ya itulah sekarang jadi PR bagi kita untuk lebih memperdalam lagi fikih imamah. Nah inilah diadanya kampus Tifki Ar-Rahmah, kampus pencetak imam. Ya, jadi di sana kita dipelajari semua tentang imam, tentang kalau kita bertemu seperti ini kita harus gimana. Seperti tadi kan bertemu di misalnya di mall, ada yang suruh kita imam gimana jadinya lebih baiknya gitu. Nah itu menjadi PR bagi kita untuk kedepannya, atau kita langsung lebih kalau ada orang menyuruh kita maju ke depan kita langsung maju atau gimana gitu kan. Ya. Langsung siap ya. Siap. Karena kita sudah dibekali fikih imamah dari kampus kita ini tercinta, Tifki Ar-Rahmah. Nah, kita kalau disuruh imam langsung siap gitu. Waktunya perform sama diamalin ya. Diamalin. Sependapat mungkin Sama-sama Kak Raja. Mungkin di case-nya Kak Raja kayak gimana? Pernah kayak gitu? Pernah, sangat sering malah. Kak Raja gimana waktu itu akhirnya? Tetap misalnya ada orang maju gitu langsung aku aja gitu. Enggak mungkin kayak gitu, enggak mungkin seperti itu. Oke. Kan kita punya adab juga ya. Iya, ada. Oke. Kalau disuruh maju, ya oke lah maju gitu. Oke. Langsung balik lagi nih. Kalian di sana mondok juga atau gimana nih? Kalian sistemnya gimana? Kan kalian katanya kan dari Sumatera. Di sana ngekos atau gimana nih? Tifki Ar-Rahmah itu. Ya. Di sana kami ma'had. Iya, Sistem ahad. pesantren mahasiswa Tifki Ar-Rahmah. Kami bukan mahasiswa, tapi mahasantri. Mahasantri juga. Wow, siap. Mahasantri. Mahasiswa atau mahasantri nih. Ngomong-ngomong soal itu, di umur-umur kita yang segini tuh emang lagi haus-hausnya sama kebebasan gak sih gitu kan? Sangat haus. Sebenarnya kalau mengikuti nafsu ya sangat-sangat haus. Iya. Tapi demi kedepannya, ya kita harus lawan hawa nafsu tersebut. Masya Allah, last man on earth, muda-mudi seperti saya, mana tahan. Tapi bintang tamu kita kali ini mereka bisa loh memilih jalan hidupnya sebagai mengabdi atau bersekolah di pesantren. Gitu. Pesantren. Wah, ini gabung banget gitu. Maksudnya emang lagi di jiwa-jiwa kita yang bebas ini. Sekolah tinggi tapi santri gitu ya. Tapi disuruh terkurung dalam sebuah dalam tanda kutip nih pesantren Nah, gitu. iya. Apa sih motivasi kalian gitu? Kenapa harus di pesantren gitu?
Kalau menurut pandangan saya, kita itu nggak bakal selamanya tertahan. Kita nanti bakal dilepas semua. Nah, kita kalau sudah dilepas, harus ada bekal ilmu untuk kehidupan ya kan? Apalagi untuk umat. Nah, makanya kita di pesantren dulu, difokuskan dulu dengan ilmu, baru nanti ketika sudah di sini nggak akan bakal disandra lagi, nggak akan bakal ditahan-tahan lagi ya kan. Kita sudah siap untuk diterjunkan ke masyarakat, kepada umat-umat untuk menyiarkan Islam, agama Islam ini. Tapi ngomong-ngomong soal kesiapan untuk terjun di masyarakat nih, gimana kalau kita mau kenal masyarakat kalau kita dikurung di sebuah pesantren gitu loh? Kan justru kan jarang ya, gimana mau kenalnya orang kita tinggalnya di lingkungan pesantren. Atau kalian gimana sih? Oke, gantian dong. Sekarang waktunya Raja tadi. Raja dulu. Insyaallah cerdas. Insyaallah ayo aja. Jadi alhamdulillah di kampus kami itu ada sistem namanya magang. Ya. Jadi insyaallah di semester 6 atau 5? 5 atau 6? 6 ya insyaallah. Ya, Jadi insyaallah. itu ada nama program magang dari kampus itu. Setelah magangnya itu dikasih waktu 3 bulan. 3 bulan ada yang terserah mau di mana magangnya. Seperti KKN, tapi kami di masjid. Iya. Di masjid. Tapi kami di Iya, masjid. Masjid. Magang apa di masjid? Ya, Tapi kami di masjid. di masjid. Lanjut ya. Lanjut. Oke, di masjid itu selama 3 bulan. Itu terserah mau dimanapun magangnya, tergantung masjidnya setuju apa enggak. Atau dari kampus juga setuju apa enggak. Kemarin itu ada abang kelas kami. Setuju atau enggak setuju? Setujunya soal apa nih? Ya, Soalnya nggak sensitif banget nih. Terkadang ada masjid yang nggak nerima gitu. Nggak nerima. soal biaya juga. Heeh. Makan sama tempat tinggal, segala macam lah. Fasilitas. Nah, gitu. Tergantung juga persetujuan antara dua pihak Iya. gitu. Alhamdulillah kemarin itu udah ada abang kelas kami yang magang di sekarang masih ada, belum pulang, belum balik dari tempat magang itu. Di Di mana Jepang, aja? di Jepang sama Korea? di Korea. Iya. Alhamdulillah. Sudah sampai ke sana. Relasi istiqomah. Insya Allah Bang Raja kalau boleh diberi kesempatan oleh Allah terbang juga nanti. Antum juga, akhi. Amin amin. Amin amin. Nah, di masjid magangnya. Di masjid. Iya di masjid. Masjid. Kalau orang lain kan kalau di kampus lain kan itu di sekolah-sekolah ya kan. Iya. Lagian saya juga bingung gitu, profit. Kan kita magang tuh kadang cari profit ya buat pekerjaan. Lah, ini profit di masjid. Profit apa ya magangnya? Iya, ini sudut pandang Kak Zamzami gimana nih sebagai aku yang anak umum. Magang di masjid itu kan nggak ada profitnya ya. Gitu. Apa sih kalau misalnya menurut Kak Zamzami sendiri profit magang di masjid? Profit itu apa? Manfaat. Manfaatnya. Iya. Jadi gini, kalau kita mengejar akhirat, Allah insya Allah karim. dunia akan mengikut. Allah Syekh. Ayo. Kita fokus aja dulu lah. Di garis Untuk bawahin. mengembangkan masjid, memakmurkan masjid. Insya Allah. Apa siapa tahu ada jamaah menawarkan kerjaan gitu. Insya Allah ya kan. Intinya Ya, intinya jangan jadikan ladang masjid itu jadi ladang pekerjaan untuk mencari dunia. Nah, Jadi, niatkan dulu untuk akhirat. Insya Allah nanti kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita kerjakan bahkan terbuka luas. Doki. Oke. Nah tapi soal terbuka luas nih ya. Tadi dari aku cermatin dari yang setuju nggak setuju nih, yang ACC atau nggak ACC. Tadi soal biaya. Nah, apa emang kalian emang cari uang dari situ?